kabar gembira untuk orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak dia keluarkan zakatnya. Birobin, kabar gembira birobin dengan batu api neraka, yuhma alaihi, yang akan dipanaskan, dipersiapkan untuknya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Na'udzubillah. Tsumma yudau ala halamati sadi ahadihim, lalu batu panas itu nanti di hari kiamat akan diletakkan ala halamati sadi ahadihim, di dada-dada mereka, di payudara mereka. Hatta yakhruja min lawti katifi, ketika batu itu diletakkan di dadanya, hatta yakhruja, hingga keluar min lawti katifi, dari bawah bahunya, tembus. Wa yuwa'u ala lawti katifi, lalu diletakkan kembali itu batu bara panas dari api neraka, ala lawti katifi, di bawah punuk bahunya, hatta yakhruja min halamati sadi, sampai keluar menembus payudaranya. Fayatazalzalu, maka dia akan merenggang kesakitan. Tsumma walla, lalu pergilah orang tersebut yang menyampaikan pernyataan ini. Walla aidahaba fajalasa ila sariyah, dia pergi langsung duduk nyender di tiang masjid. Wa taba'tuhu, lalu aku mengikutinya, kata Ahnaf bin Qais. Wa jalasu ilaih, aku duduk kepadanya. Wa ana la adri man hu, dan aku tidak tahu siapa dia ini. Fa qultu lahu, maka aku katakan kepadanya, la aral gama, aku tidak menyangka, tidak menduga, tidak melihat. Al-gauma, jamaah ini, kelompok ini, illa gadkarihu, melainkan mereka pada tidak suka alladhi qulta, apa yang kamu sampaikan tadi. Gala, maka berkata orang itu, innahum la ya'jiluna syai'a, mereka tidak menyadari apa-apa, mereka tidak berpikir sesuatu apapun, mereka belum sampai pada pemahaman yang sesungguhnya. Siapa ini laki-laki lusuh dengan penampilannya, pakaiannya, rambutnya yang bertabur debu, yang menasihati jamaah yang sedang berkumpul, memberikan kabar gembira untuk orang yang tidak mau bayar zakat, lalu disampaikan orang yang mendengar pada tidak suka dengan apa yang kau sampaikan. Jawabannya, innahum la ya'jiluna syai'a, mereka tidak berpikir apa-apa, mereka tidak ngerti apa-apa. Siapakah orang itu? Imam Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk, berkumpul, berjuang bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Baihaqi an Aisyah, dari Imam Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi dari Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai dengan kita, menekan barakahnya. Ma khalaqatiz sadaqatu aw galatiz zakatu malan illa afsadathu. Ma khalaqatiz sadaqatu, tidaklah bercampur sedekah, aw qalatiz zakat, atau zakat, malan, dari suatu harta seorang, kalau nggak kecampur sedekah, nggak kecampur sama zakat, illa afsadathu, melainkan pasti akan merusak harta orang itu, baik hilang hartanya atau hilang barokahnya, atau hartanya
menjadi jembatan untuk dia sampai pada neraka, atau hartanya akan dinikmatin oleh orang lain, itu lantaran harta dia maka tadi as-sadaqah au zakah, karena enggak kecampur sama zakat. Maksudnya enggak dikeluarin zakatnya. Ay matulikat fi malin walam tukhraj minhu illa ahlakathu. Maksudnya tidak ditinggalkan di hartanya itu bagian, walam tukhraj, tidak dikeluarkan minhu darinya illa ahlakathu, melainkan akan membinasakan dia. Memang merugi. Ada orang hidup kaya raya buat dirinya sendiri. Ada orang menikmati hartanya hanya dia, istrinya, anaknya. Tetangganya kelaparan, enggak peduli. Kerabatnya kelaparan, enggak peduli. Boro-boro sedekah sunnah di hari Jumat, ada istilah orang sebut Jumat berkah ya. Enggak peduli sedekah kepada fuqara, masakin. Berubah air wajahnya bila ada pengemis yang datang kepadanya. Merasa benci bila ada fuqara yang meminta bantuannya. Ini orang ketika wafat, dia menyadari yang dia bawa hanya kain kafannya, amal-amalnya, menangis di dalam kubur. Kenapa? Ketika saya hidup di dunia, memelihara sifat bakhil. Jangan lagi yang sunnah, yang wajib aja zakat enggak dituakan. Illa afsadatu ay ahlakatu, akan membinasakan dirinya. Ada seorang nangis-nangis dalam sebagian riwayat, bergantung di tabir Ka'bah. Nabi menyaksikan itu, tersentuh lalu bertanya, apa yang menyebabkan engkau bergemuruh merintih di tabir Ka'bah? Dia mengatakan, dosa saya besar ya Rasulullah. Apa dosamu? Saya malu ya Rasulullah. Katakan, saya ingin mendengarnya. Saya punya dosa besar. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat hatiku kesal kecuali kalau ada fuqara masakin datang kepada saya. Saya paling kesal kalau ada orang minta-minta. Kalau ada orang minta tolong sama saya sedekah, itu marahnya saya bukan main. Itu yang membuat saya menyesali, merintih ketika saya memiliki sesuatu untuk bisa saya bantu, namun tidak saya sampaikan, malah kebencian yang muncul dari hati saya, sehingga saya mengusir setiap ada fuqara masakin. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak bilang tobatlah kamu. Nabi nggak bilang sedekahlah kamu. Nabi jawab, ilaik anni likai la yuhrikni min narik. Ente pergi deh, jangan dekat-dekat amanah, supaya aneh nggak kecipratan api nerakanya Allah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun pengemis jangan kau usir. Kalau kamu sudah tidak suka pengemis, musafir, nggak suka fuqara masakin, datang minta tolong, minta makan kepada kamu, itu penyakit yang paling buruk di hati orang beriman. Wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kalau ada orang dipelihara sama Allah, amin, daripada sifat bakhil, itu orang beruntung. Ilaik anni, jauh-jauh deh, jangan dekat amanah. Anda kebakar, terkena api nerakanya Allah karena sifat itu. Na'udzubillahi min dzalik. La jahilun sakhi ahabbu ila Allah min 'abidil bakhil. Kata Nabi, kalau ada orang bodoh, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti kitab, nggak bisa baca apa-apa, tapi dermawan, itu lebih disayang sama Allah hamba itu daripada ahli ibadah bakhil. Tahajud, tiap hari baca Quran, sholat waktu berjamaah, tapi bakhil itu dibenci sama Allah. Malah Allah lebih cinta ada orang hidup enggak alim-alim banget, ibadahnya pas-pasan, malah kata Nabi dalam hadis,
jahil, bodoh, tapi dermawan, ahab ilallah, lebih disukai sama Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Dalam Sahih Bukhari Muslim, al-bakhi as-saqiyu garibu minallah, garibu minal jannah, garibu minan nas, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat sama rahmat Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia, masyarakat cinta sama dia, jauh dari api neraka. Wal bakhil, orang pelit itu ba'idu minallah, jauh dari rahmat Allah, ba'idu minal jannah, jauh dari surga, ba'idu minan nas, jauh dari masyarakat. Orang bakhil meninggal dunia, orang syukurin. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga, garibu minan nar, dekat daripada api. As-sakha'u syajaratun fil jannah, aghsanuha fil ardh, faman ta'allaka minha jarrahu ila jannah. Kedermawanan itu pohon yang tumbuh di dalam surga. Dia punya ranting, dahannya turun ke bumi. Faman ta'allaka minha jarrahu ila jannah. Siapa orang di dunia waktu hidup dermawan, dia tertarik sama akar pohon itu, dibawa ke surganya Allah. Wal bukhlu syajaratun fil nar, aghsanuha fil ardh, faman ta'allaka minha jarrahu ila nar. Sifat bakhil itu hakikatnya pohon di neraka. Dia punya ranting cabang ke bumi. Kalau ada orang di dunia bakhil, ditarik sama akar itu, dibawa ke dalam nerakanya Allah. Baru ujung hadisnya tadi itu. Al-jahilus sahih ahabbu ilallah min al-habidil bakhil. Orang bodoh, dermawan lebih disayang, disukai sama Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada sifat bakhil. Amin.